Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Membawa damai artinya juga orang yang sabar, orang yang bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. Damai itu adalah pribadi dari Allah sendiri. Orang yang damai itu percaya kepada janji firman Tuhan. Dia tidak merasa kosong, kurang, atau sesuatu yang hilang dari dirinya. Dalam Galatia 2 ayat 20. Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Hidupku sekarang adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi orang yang merasa damai adalah orang yang telah percaya bahwa dirinya telah berdamai dengan Allah. Dia tidak lagi terikat dengan masa lalu. Dia tidak lagi merasa bersalah atau dirinya ada yang merasa tidak layak dan tidak pantas untuk melayani Tuhan. Dia bukan saja percaya dosanya telah diampuni, tetapi dia percaya bahwasannya dirinya telah disempurnakan kembali. Dia telah dilayakkan kembali. Orang-orang inilah yang disebut anak-anak Allah. Akar yang sakit tidak mungkin menghasilkan buah yang maksimal. Jadi kita harus membereskan semua akar kehidupan kita dari masa lalu kita. Kita tidak lagi membawanya dalam manusia baru kita atau penghakiman kepada diri sendiri. Hidup yang tidak lagi memiliki kepalsuan. Inilah orang-orang yang sungguh-sungguh telah berdamai dengan Allah. Barulah ia bisa membawa damai kepada orang lain dan disebut sebagai anak-anak Allah. Di Matius 5 ayat 22 sampai 25. Yesus mengajar murid-muridnya, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Jadi kata kafir tidak boleh sembarangan dipakai ya. Dan siapa yang berkata jahil? Jahil di dalam teks aslinya ini adalah menghujat seseorang tidak percaya kepada Tuhan. Maka ia harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi kita tidak boleh menjadi orang yang begitu gampang menghakimi seseorang. Juga jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat sesuatu dalam hati terhadap sesamamu, pergilah berdamai dulu dengan saudaramu, lalu kembalilah mempersembahkan persembahanmu itu. Jadi mengasihi, mengampuni, dan berdamai dengan sesama kita manusia itu jauh lebih penting dari ibadah atau persembahan-persembahan kita. Dalam 2 Timotius 2 ayat 22 sampai 25. Jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Jadi keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai itu adalah satu paket yang bekerja bersama-sama dan menghasilkan kondisi damai. Lalu selanjutnya hindarilah soal-soal yang dicari-cari, ya, hal yang bodoh, yang sia-sia, yang tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Kita adalah anak-anak Allah. Jadi tidak mungkin kita melakukan penganiayaan, penjarahan, kekerasan, merusak dengan arogan, anarkis, bahkan melukai atau membunuh. Itu tidak mungkin kita lakukan. Karena kita adalah anak-anaknya Allah. Harus serupa dengan Allah. Selanjutnya dikatakan, tetapi kita harus ramah terhadap semua orang ya. Juga harus kita cakap, mengajar, sabar, lemah lembut, menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka untuk mengenal kebenaran. Berarti ada orang yang mungkin tidak diberi kesempatan atau belum waktunya dia untuk bertobat dan mengenal kebenaran. Nah, kalau kita bertemu dengan orang-orang demikian, tinggalkan. Jangan kita mengorbankan damai sejahtera kita, hati kita, akhirnya merusak hubungan kita, ibadah kita kepada Tuhan. Ada firman berkata, jikalau engkau datang kepada seseorang, berikan shalom kepadanya. Tetapi jika dia tidak menerima shalom, kebaskanlah kakimu dan tinggalkanlah. Maka shalom itu akan kembali kepadamu. Damai Allah itu akan kembali kepadamu. Tuhan ajarkan kita supaya kita tidak kehilangan damai sejahtera kita. Kita tidak akhirnya menjadi seorang yang menghujat sesama kita manusia. Roma 14 ayat 17.
Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi orang yang membawa kerajaan Allah kepada orang lain adalah orang yang menyampaikan kebenaran, disertai dengan rasa damai sejahtera, dan harus ada sukacita oleh Roh Kudus di dalamnya. Bahkan di ayat-ayat sebelumnya dikatakan, jangan biarkan apa yang ada pada kita itu difitnah. Artinya jangan kita biarkan kebenaran pribadi Allah di dalam diri kita itu diinjak-injak. Jangan juga kita membiarkan saudara ini yang menghujat Roh Kudus itu terus-terusan melakukan hal itu sehingga itu sangat mendukakan Roh Kudus. Selanjutnya, membawa damai adalah orang yang membenci kejahatan, membenci kekerasan, tidak mencurangi, bersekongkol untuk menjahati sesamanya atau untuk keuntungan pribadi. Tetapi pembawa damai adalah orang yang mencintai keadilan, menciptakan keadilan untuk mencapai sebuah kondisi orang merasa puas, yaitu damai, merasa tenang, merasa tentram. Inilah anak-anak Allah yang layak disebut pembawa damai. Dalam 1 Korintus 13 ayat 6, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi dia bersukacita karena kebenaran. Pembawa damai adalah orang yang melakukan hukum dan keadilan dengan benar. Dia tahu memberikan haknya orang lain. Dia tidak lalim atau melakukan penindasan kepada orang lain. Yeremia 5 ayat 1-2. Lintasilah jalan-jalan, lihatlah baik-baik dan camkanlah. Periksalah di tanah-tanah lapangnya. Apakah kamu dapat menemui seseorang? Apakah ada yang melakukan keadilan, yang mencari kebenaran? Maka aku akan mengampuni kota itu, sekalipun mereka berkata, bersumpah, demi Tuhan yang hidup, namun mereka bersumpah palsu. Ayat ini berkata, kejahatan dan keadilan yang diinjak-injak, di mana seorang pejabat dia bersumpah, tetapi dia bersumpah palsu, maka hukuman akan datang. Jadi damai sejahtera, ketenangan, ketentraman itu hanya terjadi jika ada keadilan dan kebenaran yang ditegakkan oleh pemimpin maupun pejabat-pejabatnya. Yehezkiel 13 ayat 10-16. Karena mereka menyesatkan umatku dengan mengatakan damai sejahtera, padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera. Ini adalah orang-orang yang memimpin, pejabat, atau para penguasa memberikan janji-janji palsu, janji manis saja. Mereka yang menyebabkan kejahatan semakin merajalela, kemiskinan yang semakin meningkat, hukum dibolak-balik, keadilan diinjak-injak. Akibat dari kejahatan dari pemimpin sampai ke pejabat dan rakyatnya, maka hukuman kepada satu kota itu bisa terjadi. Dalam Amsal 29 dikatakan, bila tidak ada wahyu, rakyat menjadi liar. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Jadi, kalau tidak ada keadilan, tidak ada kebenaran, tidak lagi mau mendengar teguran, hancurlah sebuah bangsa itu. Keadilan seorang raja, pemimpin, menegakkan negeri. Tetapi orang yang memungut banyak pajak, gambaran pemimpin yang semena-mena. Orang yang serakah akan meruntuhkannya. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, orang jahat yang memerintah, orang yang tidak tahu kebenaran, tidak tahu keadilan itu memerintah, berkeluh kesalah rakyat. Artinya orang yang tidak tahu melakukan kebenaran dan keadilan itu hanya menyebabkan kesengsaraan bagi rakyat. Jadi kita sebagai anak-anak Allah, kita tahu akan tugas kita. Jangan takut untuk melakukan kebenaran dan menegakkan keadilan demi damai dan kesejahteraan banyak orang. Seperti Bapa menerbitkan matahari bagi semua orang, kita juga demikian. Anak-anak Allah yang menarik kerajaan sorga ke bumi. Kita memberi pengharapan, bahkan kehidupan yang layak bagi orang lain. Kiranya kita mengerti, membawa damai bukan artinya mencari aman bagi diri sendiri, tetapi kita menjadi berguna, membawa kabar baik, pemulihan, perubahan, berdampak bukan hanya bagi kota, tetapi bahkan bagi bangsa kita juga. Dengan demikian kita menjadi saksi Kristus yang hidup. Mereka melihat Kristus, Allah yang hidup di dalam kita. Dan mungkin juga mereka turut menjadi percaya dan diselamatkan. Dan kelak Tuhan akan berkata, terimalah kekuasaan atas 10 kota. Kiranya kita semakin mengerti dan dikuatkan untuk melakukan kehendak-Nya. In Jesus' name.
Amin. Shalom, mempelai-mempelainya Kristus.